Coba lagi di channel Galusian. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas ataupun memberikan wawasan kepada teman-teman seputar istilah-istilah yang perlu kita ketahui ketika kita terjun di dunia konten desain. Istilah-istilah ini perlu ya teman-teman, karena ini berkaitan dengan kemenangan kontes teman-teman ya. Kalau kita nggak tahu istilah-istilah ini, maka dipastikan kita akan sulit dalam mendapatkan kemenangan kontes ya. Nah, istilah-istilah apakah itu? Kita akan simak di video ini ya. Maka dari itu jangan pernah di skip video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk men-sharing ataupun men-subscribe channel saya ini ya, agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video lebih lanjut, kita akan intro dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial ataupun bukan tutorial sih, tepatnya memberikan wawasan dan pengetahuan kepada teman-teman tentang dunia kontes ya. Lagi-lagi dunia kontes ya, karena saya tidak akan melakukan membahas untuk dunia kontes desain ini ya, karena masih banyak sekali dari teman-teman berminat dan masih banyak yang berjuang di kontes desain ya. Itu teman-teman simak ya, karena ini berkaitan juga dengan kemenangan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak paham tentang istilah-istilah ini, teman-teman akan kesulitan dalam memenangkan kontes ya. Jadi simak terus video ini dengan baik dan jangan pernah di skip ya, karena informasi yang satu di video ini sangat berkaitan dengan antara satu dan yang lain ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama ya. Nah, di sini ada istilah-istilah yang terdapat di kontes, yaitu public kontes ya. Yang pertama itu ada public kontes. Public kontes ini adalah semacam kontes yang bersifat publik ataupun bebas teman-teman. Dalam artian kita itu bebas mempublish atau men-sharing ya karya kontes kita di platform lain. Platform lain itu misalkan kita sharing di Instagram, kemudian kita sharing di Twitter, kemudian kita sharing di Facebook, dan kita sharing di tempat digital yang lain. Nah, itu artinya kontesnya itu publik ya teman-teman ya. Artinya si kontes builder itu membebaskan kepada desainer ya untuk men-sharing ataupun mempublish karya mereka dimanapun berada ya. Bisa di Instagram juga bisa ya, Facebook boleh, dan yang lain-lain ya. Pokoknya bebas lah kalau di public contest ini ya. Artinya kita bisa men-sharing karya kita kemanapun ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya itu adalah private contest ya. Private contest ini adalah privat ataupun pribadi ya. Artinya kontes ini adalah kontes yang mutlak sepenuhnya dimiliki oleh kontes holder. Artinya kita sebagai seorang desainer logo harus mematuhi tata cara ataupun kontes yang bersifat privat ini. Artinya kita tidak bisa bebas men-sharing ataupun mempublish karya kita ke tempat lain atau ke platform lain ya. Misalkan di Google ataupun di Instagram ataupun di media sosial lain, kita nggak bisa dengan bebas seperti di public contest ya. Karena beda ya, private contest itu beda teman-teman. Artinya hanya atau cuman saya saja ataupun sang klien saja yang berhak melihat dan memiliki karya kita teman-teman. Orang lain ataupun platform lain ya di media sosial lain itu kita nggak boleh nge-sharing ke sana teman-teman ya. Artinya di private contest ini sifatnya terkunci ya, atau kita tidak bisa bebas men-sharing ide ataupun karya kita ke orang lain teman-teman. Artinya seperti itu ya teman-teman ya. Nih, di sini ada keterangannya. Kita tidak memiliki hak untuk sharingnya teman-teman. Jadi kita harus mematuhi kontes yang seperti ini. Dan biasanya untuk private kontes ini ada keuntungannya juga teman-teman. Artinya kontes yang diikuti itu biasanya sedikit pesaingnya ya. Dan tentu dengan pesaing sedikit kita akan lebih mudah dalam memenangkan kontes ya. Kemudian tips yang ataupun kekurangan yang kedua itu, kalau di private contest itu biasanya kita minim inspirasi teman-teman, karena kita tidak bisa melihat satu desain dan desain lain ya. Artinya kita tuh tidak bisa melihat inspirasi dari orang lain teman-teman. Artinya kita harus mencari inspirasi sendiri di Google ya. Kita googling sendiri dan kita cari sendiri inspirasinya. Itulah kelemahan di private contest ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya teman-teman ya. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah kontes yang bergaransi ataupun guaranteed contest. Artinya kontes itu adalah si klien ataupun si buyer ini menjamin bahwa mereka si desainer ya, bahwa mereka yang menang ya, atau yang menang kontes ya,
itu akan pasti dapat hadiah ya teman-teman ya. Nah, keuntungan dari warranted kontes ini adalah ketika kita memasuki babak final ya, ini dicatat ya teman-teman, note ya, ini kalau kita misalkan masuk babak final ya, misalkan si Jaya ini tidak punya pilihan lain ataupun setelah beberapa hari tidak punya pilihan atau tidak ada desain yang cocok, maka si Jaya itu berhak ataupun harus mendistribusikan semua rewardnya ataupun hadiahnya kepada semua desainer yang ikut final ya teman-teman ya. Artinya hanya desainer yang ikut final saja teman-teman ya. Kalau desainer yang nggak ikut ya yang nggak kesaring di final itu nggak akan dapat hadiah teman-teman ya. Misalkan yang partisipan biasa ataupun kontestan biasa itu nggak dapat hadiah, yang dapat hadiah atau reward itu yang masuk babak final ya, dengan catatan bahwa si Jaya ataupun si klien atau si buyer ini tidak memiliki pilihan yang cocok dari desain yang disubmit teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, keuntungannya garansi kontes itu seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada, kalau ada yang kontes yang bergaransi, tentu ada kontes yang tidak bergaransi. Nah, kontes yang tidak bergaransi ini kebalikannya dari kontes yang bergaransi teman-teman. Artinya si Jaya ini tidak menjamin ataupun tidak mendistribusikan suatu hadiah di dalam kontes desain tersebut teman-teman. Artinya misalkan nih, jika dirasa si kontes builder ini dari beberapa sampai desain yang disubmit oleh desainer ya, tidak ada yang cocok sama sekali, maka si kontes builder ini tidak akan pernah membayar ataupun tidak akan pernah mendistribusikan hadiahnya kepada desainer yang ikut kontes ya teman-teman. Jadi namanya seperti itu ya kalau di kontes. Jadi teman-teman pastikan memilih kontes-kontes yang bergaransi saja ataupun yang guaranteed. Artinya kontesnya itu hadiah itu pasti didistribusikan atau dikirimkan oleh desainer yang menang ataupun desainer yang masuk final teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya teman-teman. Nah, ini ada new contest dan old contest. Kalau new contest tuh pasti teman-teman udah tahu ya. New contest itu adalah kontes yang baru dibuka ataupun baru saja diselenggarakan oleh pertama kali teman-teman ya. Artinya kontesnya itu masih fresh ya, masih baru banget teman-teman. Jadi baru berjalan beberapa hari atau beberapa menit ataupun beberapa jam ya. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan new contest ataupun kontes-kontes yang baru teman-teman. Kemudian ada lagi nih old contest. Old contest itu apa? Old contest itu artinya kontes yang sudah lama berjalan ataupun sudah berjalan beberapa hari teman-teman. Jadi ini kita bisa temukan ya, kalau misalkan kita berjuang kontes ya pasti tahu nih new contest itu apa, old contest itu apa. Nanti teman-teman bisa bedakan sendiri lah. Kalau new contest itu berarti kontes yang baru berjalan ya. Kemudian kalau old contest ataupun kontes yang lama itu kontes yang sudah berjalan beberapa hari ataupun beberapa jam, itu namanya old contest teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Nah, ini ada lagi tentang pro contest dan non pro contest. Kita bahas yang pertama ya. Kalau pro contest itu adalah kontes yang hanya diikuti oleh para desainer yang sudah mencapai level profesional ataupun top level ya. Kalau desainer itu istilahnya, kalau mereka yang sudah master itu adalah top level lah ya. Jadi mereka yang belum menjadi top level, mereka tidak akan bisa mengikuti kontes ini. Contohnya kemarin ya, kalau misalkan teman-teman simak video saya kemarin tentang desain hell, teman-teman nanti menemukan tuh di satu scene ya, 1 menit ya, itu ada saya membahas tentang pro kontes ya. Artinya kalau misalkan kita yang beginner ataupun yang masih awam ya, ataupun masih entry level, kita masuk ke kontesnya si pro player, itu kita tidak akan bisa teman-teman. Nanti akan ada notifikasi ya, this is required for on pro designer only. Artinya kontes ini hanya bisa diikuti oleh desainer yang profesional saja ataupun desainer yang top level. Itu artinya seperti itu teman-teman ya. Nah, kebalikannya pro kontes ada kontes yang bersifat non pro kontes. Artinya kita sebagai desainer ataupun pemula ya di dunia kontes, kita bisa mengikuti kontes yang bertipe ataupun berlabel non pro kontes ini. Artinya walaupun kita baru belajar desain ya, ataupun baru mengenal desain ataupun kontes ya, kita bisa mengikuti kontes non pro kontes ini artinya. Jadi di setiap tipe-tipe kontes ini ataupun istilah-istilah ini pasti ada kurang dan lebihnya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal manfaatkan saja kontes-kontes mana saja yang kiranya perlu teman-teman kejar ataupun perlu teman-teman ikuti ya. Untuk pembahasan tentang tipe-tipe kontes ini saya sudah pernah membahas di video saya sebelumnya ya, tentang tipe kontes dan juga
cara memenangkan kontesnya bagaimana, cara memilih kontes yang tepat bagaimana, teman-teman nanti bisa simak sendiri di video saya yang kemarin ya. Nanti teman-teman bisa scroll, teman-teman bisa pilih sendiri mana konten yang tentang pro kontes dan non pro kontes ya, atau tentang cara memilih kontes yang baik. Jadi mungkin cukup sekian ya pembahasan saya kali ini tentang istilah-istilah yang perlu teman-teman ketahui di dunia kontes desain. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.